Jadi YouTube sama channel Motomobi. Yes, review tanpa VO depannya, langsung aja kita bahas. Ini adalah Haval Jolion. Haval tuh GWM ya. Jadi mobil-mobil China ini agak-agak membingungkan kadang-kadang. Mereknya tuh GWM, Great Wall Motors. Tapi dia punya sub-brand Haval namanya. Ada juga yang jadi tank. Ada tank 300, tank 500, reviewnya ada di channel Motomobi ini juga. Haval itu ada dua di Indonesia, ada Haval H6 dan ini Haval Jolion. Jolion itu sendiri artinya kegembiraan, happiness. Kalau ngeliat tampangnya, sebenarnya nggak bisa dibilang jelek, tapi dibilang bagus sekali juga, ya tergantung selera ya. Lampunya sampai bawah begini, ini DRL-nya. Terus ada biru-birunya di dalam lampunya, kayak mobil Eropa, salah satu mobil Eropa. Mesinnya ini spesial, karena mesinnya adalah 1500 cc 4 silinder. Dia tidak turbo, tapi ini adalah mesin hybrid. Yes. Bicara soal harga, ini harganya 400 juta lebih sedikit ya. Dan di harga itu dapat hybrid mobil apa ya? Nggak ada. Yang lain ngomongnya hybrid, tapi sebenarnya hybridan 48 volt mild hybrid. Kalau ini adalah hybrid beneran. Baterainya, dia pakai baterai nih. Baterainya 1,6 kWh. Baterainya pasti nggak ditaruh di depan ya kan. Ini motor listriknya. Dan transmisinya tuh DCT 7 speed. Nyalurkan tenaganya ke roda depan. Jadi total tenaganya itu adalah 190 PS. Besar juga kan? Dan torsi maksimalnya 375 Nm. HEV, Hybrid Electric Vehicle. Jadi nama lengkapnya GWM Haval Jolion HEV. Dia bannya 225, tebal 55, 18 inch loh ini. 18 inch itu di mobil zaman sekarang tuh kelihatan kecil gitu jadinya. Ini dia tuh keyless kuncinya tanpa harus pencet-pencet, itu kepencet tadi ya. Cara bukanya itu tinggal disentuh begini, dia akan ngebuka kuncinya sendiri. Dan untuk kuncinya bukan ditekan tapi disentuh bagian sini. Panjangnya 4472 mm. Wheelbase-nya 2700 mm. Mobilnya nggak terlalu besar. Kalau dibandingkan sama HR-V, ini panjangan sedikit dari HR-V. Jolion HEV, lagi bangga sekali dengan biru HEV-nya itu. Power tailgate nggak ada. Ada wiper, ada pemanas, belakangnya lampunya LED semua. Bagasinya sebenarnya lumayan lebar dan panjang ke dalam, cuma ininya tuh tinggi sekali. Tinggi karena di bawah sini tuh ada baterai nih. Ini kayak di tank 300 tuh. Bawahnya sini tuh baterai. Tada, aki. Nah, tuh dia baterainya tuh. Di dalam. Karena baterai dan akinya ada di belakang. Jadi urusan strum ada di belakang. Pasti kalau dilipat jok belakang pasti rata lantai. Tada, bener kan, malah agak turun sedikit. Lega sekali, dari dengkul dengan jok depan jauh, kaki masih bisa masuk, lantainya rata, di atas ada panoramic roof yang ada penutupnya ya, sebenarnya bisa dibuka penutupnya juga. Tapi ini kita bisa lihat sekarang nyala, dia menyala karena ini tipis sekali. Jadi anget-anget dikit lah dari atas. Sekalian aja kita panasin. Ini lagi nge-review. Plastik keras. Ini ada kulit-kulitnya juga. Jendela auto up and down. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ini ada 2 buah colokan USB biasa, belum USB-C. Ada 2 ventilasi AC yang blowernya diatur dari depan juga, ngikut AC depan. Di bawah ada tempat naro-naro. Sebenarnya lumayan nyaman ini. Iya, duduk belakangnya lumayan nyaman. Ini cukup lumayan tinggi. Terus apakah masih bisa disenderin lagi? Oh, udah mentok. Nyangkut. Seat bar, lampu LED. Udah simple, nyaman aja gitu duduk belakangnya. Biasanya mobil kelas begini tuh duduk belakangnya nggak enak. Ini oke. Walaupun nggak bisa disenderin lagi, segini aja. Duduk tengah, dapat seat belt 3 titik di tengah ini. Nah, tengahnya nggak enak, tapi ada headrestnya juga. Enak lah, rata lantai. Lantainya rata.
Ada kantong-kantong. Di pintu juga bisa naruh botol, bisa buat naruh-naruh. Lumayan belakangnya. Mesinnya udah kita nyalain ya karena terlalu panas. Dashboardnya oke, bagus juga. Dia seperti kepisah. Dia bagian atas, ada bagian konsol. Ada layar tengah. Layar tengahnya itu tidak menghadap ke driver. Jadi lurus aja begini. Sebenarnya fungsinya nggak banyak, tapi bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan itu juga lewat kabel. Dan setting-settingan ada di dalam sini. Comfort setting, driving setting, itu bisa speed lock, speed limit. Light setting, ada going home light, follow me home delay time, new energy. Nah ini ada statistik pemakaian BBM kita, energy flow-nya di sini, driving score juga masih ada car wash mode. Ini ada driving mode-nya, tapi nggak ada tombol satupun untuk driving mode. New energy, ada driving mode-nya ternyata. Tunggu lihat-lihat. Ini ada empuk-empuk di dashboard ya dengan jajetan asli. Ya, ventilasi AC, tombol hazard sangat dimuliakan di tengah sini. Shifternya model puteran, tapi diputernya tuh nggak habis-habis nih. Kita bisa ke D nih, ke atas kanan. Tapi bisa diputer terus, puter-puter terus ke D itu bisa. Tapi tetap di D terus, dia nggak ngunci. Netral, terus reverse, masih bisa diputer-puter juga terus. Parknya dipencet. Rem tangan jari dengan auto hold, bagus. Terus setir biasa lingkaran, jempol kanan untuk urusan MID. Di layar instrumen cluster full layar. Dan ini kita bisa ubah juga tampilannya jadi seperti, oh ini teknologi. Ada animasinya. Oh begitu. Terus dynamic. Begini. Ya, itu saja sih. Nah, ini ada beberapa settingan yang bisa diatur sini dan kami suka. Ini mobil kita bisa set unit kehematannya itu kilometer per liter. Sebelah kanan ada ngatur penerangan instrumen, manual leveling headlamp, matikan stability control dan hill descent control. Ada hill descent controlnya, urusan jendela dan ini diputer spionnya untuk ngelipat kayak Audi TW. Lock unlock di sini praktisan, ini bisa buat naruh-naruh, ini bisa buat naruh macam-macam juga. Ada bottle holder, ini bisa buat untuk naruh-naruh juga. Kemudian di tengah ini ada wireless charging. Ada buat naruh handphone begini. Ini bagus nih naruh handphone begini nih. Nggak kelihatan istri ya kan notifikasinya. Ini nggak muat, nih bisa buat naruh kartu-kartu. Ini paling enak kalau nyetir sendirian, taruh sini aja. Tapi nggak bisa ngecharge. Ya ngecharge sambil dicolok. Colokannya itu ada di bawah sini. Hanya ada 2 buah colokan USB-C. Tapi di bawahnya ada tempat naruh-naruh lagi. Ini 12 volt power outlet. Ini gede di bawahnya bagian naruh-naruhnya. 2 buah cup holder, satu gede satu kecil. Ada konsol tengah plastik. Tapi kokoh sih. Gede lacinya. Spion tengah. Nah, ini unik nih. Spion tengah ini sudah ditempelin aksesoris dari M-Tech Mobile Tech yang berupa dashcam depan dan kamera ke belakang untuk lihat belakang. Kita bisa ubah-ubah nih posisinya. Untuk sunroof, sini tombolnya termasuk blindnya, 2 tombol kosong sama untuk kontrol lampu. Standar. Kokoh ini ada tempat kacamata. Nah, semuanya normal-normal saja kan terlihatnya. Tapi satu hal yang kami kurang suka yaitu posisi nyetir. Driving positionnya itu ini murni karena setirnya tidak bisa teleskopik. Gara-gara setirnya nggak bisa teleskopik, kami harus nyetir agak dekat biar kakinya cukup nyaman. Oke, malah untuk mobil ini kami deketin lagi, ini lebih dekat daripada kami biasanya untuk injek rem. Setir posisinya masih jauh dari badan. Ini tuh harus lebih dekat lagi. Gimana caranya dekat gitu, dekat. Ini gini jauh. Ya, ada untuk safety. Ya kami udah berapa kali banyak yang ngajarin ya. Posisi duduk yang benar buat safety, itu tangan tuh jangan sampai hampir lurus begini nih. Harus nekuk untuk meraih setir. Dan rem juga harus nyaman. Nyamannya itu kita bisa patokan dari footrest yang di bawah sini. Kalau kita injek,
injek sekali itu nggak boleh sampai nekuk lurus, ya. Dan kaki mesti nyaman nginjek remnya. Nah ini kami sudah agak kedeketan sebenarnya nginjek remnya. Cuma setirnya udah jauh, bisa ditegakin gini nih. Tapi ya kan nggak mungkin nyetir setegak ini ya kan, aneh sekali rasanya. Jadi biasa gini deh jauh, kayak nyetir apa tuh, jauh begini. Sayang sekali. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Market mobil ini sebenarnya ditujukan ke wanita, ya. Mungkin wanita lebih suka nyetir yang jauh gitu dari setir dibanding sama lebih dekat lebih aman ya, by the way. Asal jangan dekat sekali karena ada airbag. Dan ini kami baru sadar bahwa kami nyetir lebih tegak daripada biasanya. Kalau disenderin normal seperti kami normalnya, jauhan sekali. Nah, ini aja nih sayangnya, karena nyetirnya mobil ini nih lumayan, ya, suspensinya lumayan, tenaganya lumayan untuk harga segitu ya. Kan memang tidak ada ADAS pada mobil ini, ya, nggak ada blind spot monitor gitu-gitu, adaptive cruise controlnya nggak ada, ambulan terdengar jelas di dalam karena memang kedepannya biasa-biasa saja, ya sesuai lah sama harganya. Nah, rasa remnya itu jauh lebih natural daripada tank 300, tank 500 gitu. Walaupun pakai sistem yang mirip ya, ini remnya dia servonya atau boosternya itu elektronik ya, tidak pakai vakum mesin. Kenapa elektronik? Karena ini mobil hybrid ya kan, lepas mesinnya mati masa vakumnya habis. Tapi dibilang natural sekali 100% enggak, tapi 80% sampai 90% lah natural remnya. Kemudian rasa setirnya ini enak dibandingkan dengan mobil China yang awal-awal masuk. Awal-awal tuh maksudnya beberapa tahun yang lalu aja ya, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu masuk. Terasa mahal setirnya itu. Cocok kalau rasa setir mahal, dilapis kulit seperti ini, rasa naik mobil yang lebih mewah. Memang China itu mungkin agak sulit mengalahkan hybridnya Jepang, karena Jepang udah lama sekali mendevelop ya. Tapi kalau mobil EV, China tuh bisa jadi lebih unggul dibandingkan dengan Jepang. Kenapa nggak elektrik sekalian ya? Nah, ini agak unik, karena sennya ada di kiri, bukan di kanan ya kan. Serasanya naik mobil Eropa dan Amerika. Oke, kita melewati jalan yang sempit. Mobil ini ternyata tidak slim-slim amat. Jadi jalan sempit juga mesti ekstra hati-hati, kita tidak naik mobil yang kecil. Terus radius putarnya biasa-biasa saja. Bahkan cenderung untuk wheelbase segini pendek, radius putarnya cenderung ke arah payah. Tapi nggak apa-apa, karena wheelbase pendek jadi ya baik-baik saja untuk muter balik. Naik posisi tidur nyaman. Kan yang tadi kamu bilang suspensinya oke. Di posisi tidur nyaman, jadi untuk gelombang halusnya ini mungkin kadang terasa keras, tapi pas gitu. Dan gelombang besarnya itu enak juga. Jadi suspensinya ini, setupnya ini menurut kami pas sekali. Suspensinya enak, nyaman, setupnya pas, dan kamu bilang pas juga karena begitu dikasih tikungan tuh ada body rollnya gitu. Cuma body rollnya tuh udah berhenti segitu aja gitu. Enak loh ini. Mobilnya jadi bisa gesit. Rasa setirnya enak, suspensi setupnya pas, menghasilkan mobil yang gesit dan nyaman. Tapi gimana kalau dipakai ibu-ibu atau cewek, tante-tante, remaja, perempuan tuh apa? Remaji. Ya, gimana? Cocok nggak? Kalau ngeliat tampangnya sih terlalu sangar sebenarnya. Cuma ini memang size yang pas untuk pakai supir, disupirin, di duduk belakang, ibu-ibu atau tante-tante atau cewek, remaja, atau nyetir sendiri juga pas. Di jalan beton, terasa enak suspensinya. Jadi andai ini setirnya bisa diatur teleskopik, joknya bisa 8-way, pengaturan elektriknya, ini mobil enak sekali.
sempurna untuk internal combustion. Kehematan. Apakah benar-benar bisa hemat? Yes, surprisingly yang ini bisa hemat. Walaupun tidak sehemat mobil Jepang yang 1500 cc hybrid, nggak sehemat itu. Cuma ini sudah di level itu. Ini kami nyoba hemat-hematan itu sekitar 16-17 km per liter ya, sementara yang itu di atas 20 ya, yang Jepang-Jepangan ya. Cuma ini udah achievement yang cukup oke untuk mobil China hybrid. Tapi kalau misalnya hybridnya ini begitu mesinnya nyala pun kita nggak sadar, halus juga. Mesinnya halus, transisinya halus. Kalau menurut kami sih, mendingan untuk biar lebih murah lagi harganya, nggak usah pakai hybrid sekalian, biasa aja 1500 cc NA gitu, 1800 cc NA gitu. Ya sekarang saatnya kita tes 0-100 km per jam. 1, 2, 3. Motor listrik membantu, powernya ngisi loh, tenaganya ngisi. Wih, 7,91 saudara-saudara. Oke juga. Ya mungkin kalau pakai BBM yang ron lebih tinggi mungkin bisa lebih kenceng lagi nih. Tapi tadi nggak ada ngelitiknya sih. Motor listrik itu ngebantu banget, terasa sangat ngebantu sekali motor listriknya. Ini kehematan ini sayangnya. Ya, udah lebih hemat. Tapi ya gitu, masih segitu. Sayang sekali. Oke, tapi overall nyetirnya ini kami suka, kecuali posisi nyetirnya yang agak merusak semuanya. Tapi ya sudahlah, posisi nyetir mungkin selera juga kan. Mungkin untuk orang yang sedikit lebih pendek dari kami, tinggi kami 174 ya, jadi tinggi standar orang Indonesia sih. Jadi perlu teleskopik lagi. Mungkin kalau yang tingginya 160-an itu mungkin pas segini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.